Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, akhirnya yang lama kita tunggu muncul juga sahabat. Dokter Tipa menanggapi langsung apa yang menjadi pernyataan para takbas terkait dengan tuduhannya bahwa Dokter T berselingkuh dengan pengacara RH. Ini hal yang saya kira luar biasa ya, karena sudah lama orang menunggu kenapa makhluk ini semua tidak ada yang mau menanggapi langsung pernyataan para takbas. Kalaupun ada yang menanggapi selama ini, itu hanya tanggapan yang hanya di pinggir jurang. Tanggapan yang tidak langsung membahas tentang peristiwa mesum tersebut. Tapi beda kali ini sahabat ya. Kali ini Dokter Tipa langsung menanggapi hal tersebut. Karena menganggap itu tidak terjadi, makanya Dokter Tipa abai saja dan tidak mau melaporkan hal tersebut. Aneh juga ya. Kalau memang merasa tidak terbukti kan harusnya dia melapor untuk membuktikan tersebut bahwa memang tidak ada kejadian itu. Tapi ini dia tidak mau melapor sahabat. Dengan satu alasan bahwa takutnya isu yang mereka usung itu bergeser. Padahal saya kira konteksnya lain. Yang terjadi selama ini kan apa yang kalian lakukan itu karena fitnah, sehingga kemudian dilaporkan oleh Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa kalian memfitnah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Dokter Tipa ini, sekali lagi ini adalah merupakan ilmu ngeles tingkat tinggi sahabat ya. Tapi kan kita sudah bisa membaca bahwa memang pada prinsipnya mereka ketakutan. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita akan cek videonya secara bersama-sama. Ada hubungan, ada kemudian apa lagi. Ini targetnya apa sih dokter? Iya, kalau saya lihat begini, jadi memang banyak juga sih sampaikan ya, banyak tokoh maupun para netizen juga, kenapa Dokter Tipa tidak klarifikasi ya? Ini saya klarifikasi, saya sebenarnya sudah melakukan klarifikasi berkali-kali ya dalam bentuk narasi di X saya, di Twitter saya maupun di Facebook saya saya juga sudah melakukan klarifikasi pada beberapa wawancara. Tapi pada kesempatan ini saya jelaskan ya bahwa apa yang disampaikan oleh oknum ya FA ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar dan betul-betul fitnah ya. Ini saya underline, saya jelaskan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh oknum yang bernama FA ya ini adalah sebuah fitnahan ya yang sama sekali tidak ada benar dan tidak ada dasarnya, tidak sama sekali tidak benar dan tidak ada dasarnya. Nah, tujuannya apa ya Bang? Kita sudah analisis tujuannya apa. Tujuannya sebetulnya memang mau menggeser gawang. Artinya apa? Saya ya, especially saya Dokter Tipa dengan salah satu pengacara kami ya Refli Harun itu akan emosi, akan marah ya, kemudian kami akan somasi, kemudian lanjut kepada gugatan karena unsur pidana kan ya Bang ya. Kalau fitnah dan pencemaran nama baik kan unsur pidana. Dan dia pasang badan. Si FA ini pasang badan untuk kami somasi, untuk kami gugat pidana. Dia udah siap itu. Tujuannya dia dan timnya isu tidak lagi pada intinya ijazah maupun yang kedua pencemaran baik yang dilakukan oleh kawan-kawan, tapi kemudian menggeser lebih jauh lagi. Ya, jadi membuat permainan menjadi jauh sekali dari substansinya. Jadi kami dibikin ketika sudah difitnah seperti itu dengan bahasa-bahasa yang sangat sangat tidak beradab ya, seperti perbuatan cabul dan sebagainya ya. Itu mau siapapun juga akan emosian ya, siapapun juga akan marah. Nah, diharapkan memang kami emosi, kami marah, lalu kemudian kami somasi, kemudian kami gugat pidana dan sebagainya. Memang itu. Jadi tugasnya si oknum FA ini memang untuk menggeser gawang. Ya, mengubah permainan menjadi permainan somasi dan gugat-menggugat secara pidana atas pencemaran nama baik dan fitnah terhadap dua orang yang menjadi korban di sini gitu. Tapi kami pada akhirnya melebar ya dok ya. Iya, dan substansi awal ya itu kemudian jadi dilupakan sama orang ya itu ya. Jadi itu mekanisme buying time. Bola lambung yang tadi dibuat oleh FA mau dokter lakukan, soal somasi atau apa? Kita itu kan sudah bisa membaca permainannya apa. Kita sudah membaca target dan tujuannya apa. Jadi untuk apa kita layani. Jadi kita melayani yang benar-benar saja ya. Jadi saya kira jelas sahabat ya, apa yang menjadi pernyataan Dokter Tipa, dia ngeles. Dia tidak mau melaporkan hal ini karena menganggap ini akan mengganggu agenda besarnya. Tapi justru kalau kita harusnya dia melaporkan, sebagaimana Pak Jokowi melaporkan mereka yang memfitnah Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Nah, kalian ini kan difitnah selingkuh, merasa difitnah ya, merasa itu tidak benar, ya laporkan, buktikan supaya rakyat percaya.
Karena selama ini kalian biarkan menggantung, kalian tidak menanggapi itu dengan serius, maka rakyat pada akhirnya akan mengatakan bahwa jangan-jangan memang hal itu terjadi karena kalian tidak mau melaporkan itu. Atau misalnya setidaknya suaminya Bute ini atau istrinya RH yang melaporkannya, biar tidak terjadi klaim di masyarakat bahwa telah terjadi hubungan terlarang, padahal itu tidak terjadi menurut kalian. Kalian hanya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh para takbas itu hanya berupaya menyerang agar kalian tidak fokus terhadap kasus yang kalian usung. Padahal kalau saya domainnya lain. Yang kedua, semua orang tahu bahwa kalau para takbas bisa bicara itu ya pasti dia punya data. Kenapa? Karena dia adalah pengacara. Tidak mungkin para takbas bicara tanpa data, sahabat ya. Itu juga yang harus kita pahami tentang situasi yang terjadi hari ini, bahwa betul ada orang yang sedang melakukan fitnah, sebagaimana mereka melakukan itu tanpa data, tanpa fakta. Tapi selama ini kalau para takbas itu, kita lihat saja bagaimana ketika dia mengatakan di depan TV nasional bahwa Rismon itu memiliki surat keterangan kematian yang dikirim ke Yamaguchi, Jepang. Semua orang pada saat itu juga mengatakan fitnah, termasuk Roy Suryo sendiri, Dr. Tipa teriak-teriak itu fitnah. Tapi apa yang terjadi di kemudian hari setelah ditelusuri ternyata benar ada. Nah, sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh para takbas ini terkait dengan Dr. T dan pengacara RH. Saya punya keyakinan bahwa hal itu memang ada datanya. Kenapa? Karena Rismon selama ini bersama-sama dengan mereka itu pernah ketemu para takbas, dan jangan-jangan Rismon membongkar hal tersebut. Nah, kita tinggal menunggu SP3-nya Rismon. Kalau sudah keluar SP3-nya Rismon, saya yakin semua ini akan dibongkar, sahabat. Semua ini akan dibuka satu-satu. Termasuk siapa kira-kira yang membiayai di belakangnya. Karena tidak mungkin tidak ada pembiayaan yang jalan. Masa mereka konsolidasi kemana-mana, naik bus, borombongan, ada tim horenya, makan, minum dalam setiap acara. Itu tidak ada yang bayar, tidak mungkin lah itu. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa tidak ada di belakangnya yang membiayai mereka. Nah, soal siapa itu ya nanti akan terungkap. Saya yakin itu pada akhirnya akan terungkap. Karena segala sesuatu yang busuk, saya yakin Tuhan akan memperlihatkannya cepat atau lambat, sahabat. Terkait dengan apa yang terjadi dengan pernyataan Dr. Tipa, ya silakan saja Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan menanggapi itu karena Anda merasa bahwa itu adalah bagian daripada jebakan mereka agar kalian keluar dari isu yang Anda usung. Tapi saya pastikan bahwa selama itu kalian lakukan, selama itu kalian ngeles, selama kalian itu bersembunyi di balik kata-kata moral, di balik kata-kata keadilan, tapi pada dasarnya kalian adalah orang-orang yang bejat, maka pada akhirnya Tuhan juga nanti akan membuktikan itu ke permukaan, akan memunculkan semua borok kalian ke permukaan. Ini baru permulaan ini. Saya yakin pada akhirnya para takbas akan buka-bukaan lagi, termasuk karena dia bilang rekaman itu ada. Rekaman itu pada akhirnya akan keluar, dan disitulah kalian akan meringis semakin sakit. Ada apa kalian tidak mau melaporkan para takbas kalau Anda merasa benar, Anda merasa tidak bersalah? Karena itu harusnya dibuktikan secara hukum, biar semua rakyat Indonesia tahu bahwa memang kalian difitnah. Saya kira demikian, sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya, dan ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa orang yang selalu bicara lantang tentang kebenaran, orang yang bicara lantang tentang spiritualitis ya, Dr. Tipa ala Dr. Tipa, orang yang bicara soal keadilan itu belum tentu memiliki perilaku yang tergambarkan sesuai dengan apa yang dia bicarakan selama ini, sahabat. Salah satunya ini makhluk
merasa difitnah tapi tidak melapor. Nah, ini kan membuat rakyat curiga, membuat netizen curiga. Oh, jangan-jangan memang benar karena dia takut melapor. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.